Halo Sobat Lifestyle One, kembali lagi bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus yang khusus membahas seputar seksualitas. Dan bersama saya tentu saja ada Dr. Haikal Ansari dari Asosiasi Seksologi Indonesia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke channel YouTube kita ya. Gimana Pak kabar Dok? Baik Fitri, apa kabar? Udah siap menerima pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit mengejutkan? Oke, kita langsung lihat aja. Jadi ini kita pertanyaannya memang kita pilih dari teman-teman yang menulis di tab komen Lifestyle One ya. Pertanyaannya, Dok, boleh dong dibahas soal berapa kali berhubungan seks yang wajar sesuai usia 20-an, 30-an, dan seterusnya. Antara pria dan wanita dibedakan berapa kali dan bagaimana dengan wanita yang menopause? Oke, jadi ini kita ngebahas tentang frekuensi ya? Iya, frekuensinya. Nah, sebetulnya tidak ada patokan baku berapa kali frekuensi melakukan hubungan seksual, baik bagi pria maupun wanita. Karena hal ini dipengaruhi oleh faktor stamina fisik dan psikis. Memang dengan bertambahnya usia akan terjadi penurunan faktor fisik maupun psikis. Misalnya kalau yang kita bicarakan tentang gairah seksual, ini kan dipengaruhi oleh hormon, ya. Kemudian juga ada faktor psikis juga. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana frekuensi hubungan seksual ini, memang ketika kita berusia masih muda atau ketika baru menikah, memang hasrat seksual akan menggebu-gebu. Stamina-nya masih bagus ya. Sehingga kita bisa melakukan hubungan seksual 2 hingga 3 kali dalam sehari. Tapi dengan bertambahnya usia, ini akan terjadi penurunan akibat penurunan faktor fisik maupun psikis ya. Dan memang ketika usia bertambah, usia 30 tahun, 40 tahun, frekuensinya akan berkurang. Nah, sebabnya apa? Tadi secara fisik akan terjadi penurunan fungsi organ tubuh, pembuluh darah, saraf, kemudian juga hormon, dan mungkin sudah ada penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Nah, secara psikis ini akan terjadi penurunan akibat apa? Akibat faktor kejenuhan, stres ya, atau juga pada usia 30-40 tahun ini fokusnya sudah lebih untuk membesarkan anak-anak. Nah, sudah complicated lah ya. Betul, jadi memang bisa terjadi penurunan frekuensi. Tapi kalau ditanya apakah ada perbedaan antara frekuensi melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita, nah sebetulnya baik pria maupun wanita sama-sama memiliki gairah seksual yang dipengaruhi oleh hormonal, ya, kemudian dipengaruhi oleh rangsangan seksual yang diterima dan pengalaman seksual sebelumnya. Nah, memang hormon testosteron pada pria lebih tinggi. Ini yang menyebabkan pria lebih agresif, sedangkan faktor sosiokultural membuat wanita lebih kalem dalam menunjukkan gairah seksualnya. Ya, padahal gairah seksual ini tidak bisa kita membuat kesimpulan bahwa dengan adanya faktor hormonal atau faktor sosiokultural bisa membuat perbedaan. Karena keduanya sama-sama memiliki gairah seksual yang dipengaruhi oleh hormon, rangsangan, dan juga pengalaman seksual sebelumnya. Gitu. Nah, sedangkan ketika wanita sudah memasuki masa menopause, nah ini memang sudah terjadi penurunan hormon estrogen. Yang dampaknya apa? Berdampak ke menurunnya gairah seksual, menurunnya lubrikasi pada vagina, dan ereksi klitoris. Nah, makanya ketika wanita menopause, ketika dilakukan penetrasi, karena lubrikasi vagina berkurang, maka akan terasa sakit dan nyeri. Akibatnya wanita tidak bisa menikmati dan mencapai orgasme. Nah, kalau hal ini tidak diatasi dan berlangsung terus-menerus, maka akan menyebabkan wanita menjadi kehilangan minat untuk melakukan aktivitas atau hubungan seksual. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah bukan masalah usianya ya, tapi kan pengaruh kita fisik dan psikisnya. Oke, gimana Sobat Lifestyle One, sudah puas dengan jawabannya? Kalau
teman-teman sobat Lifestyle One yang ingin bertanya boleh langsung tulis di tab komen channel Lifestyle One. Oke, terima kasih Dr. Haikal untuk jawabannya. Kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.